Jadi saya sempat berpikir apa mungkin lebih baik penyembahan terus ya, saya pikir. Betul? Setuju? Tim musik? Masa nih, saya mesti tanya Pak Sudiki sebenarnya. Tapi saya pikir menyenangkan sekali untuk kita bisa menyembah Tuhan ya. Gak ada yang lebih menyenangkan daripada kita bisa memuliakan nama Dia. Sebentar, saya harus grounded dulu. Bentar dulu. Ya. Nah, firman hari ini itu tentang lihat ya kehendak Tuhan di dalam masa sulit. Saya tahu bahwa apa yang saya bagikan hari ini itu sangat terbatas. Jauh daripada semua apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya bukan Tuhan, Dia sempurna, Dia punya semua kehendak yang Dia melakukan dalam hidup saudara dan saya secara pribadi. Tapi hari ini saya cuma mau merangkum sedikit dari apa yang saya alami saat saya melewati masa sulit dalam hidup saya. Saya berharap ini bisa menjadi satu, ya paling enggak bekal, pegangan buat kita semua di sini. Ya untuk kita bisa tahu kira-kira apa yang menjadi kehendak Tuhan saat kita melewati masa sulit dalam hidup kita. Saya akan buka dulu dengan satu cerita singkat ya. Saya mau tekankan di sini lihat. Kata lihat ini penting sekali saat kita melewati masa sulit. Karena apa yang kita lihat itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya seharusnya kita lihat. Ya, pada waktu kita melewati masa sulit, mata kita tertutup, mata rohani kita juga tertutup, telinga kita juga lebih lagi nggak bisa mendengar apa-apa. Tapi hari ini saya dibukakan sama Tuhan bahwa saya mengerti bahwa saya juga waktu melewati masa sulit, saya nggak mengerti apa yang Tuhan mau. Saya nggak tahu Tuhan punya rencana apa saat saya melewati masa sulit. Bahkan saya nggak menyadari dan sering kali merasakan saat saya melewati masa sulit Tuhan itu tidak ada bersama dengan saya. Itu sesuatu yang sangat alami, saudara. Tapi hari ini saya cuma mau menyampaikan bahwa sebenarnya Tuhan punya maksud di dalam masa sulit yang kita lewati. Ya, nah saya akan buka dengan satu cerita. Saya nggak mau berlama-lama, waktunya terus berkurang detiknya. Nah, saya mau cerita sedikit singkat ya mengenai waktu saya baru pertama kali masuk kuliah itu ada ospeknya kemah ya, kemah akbar. Itu semua anak-anak angkatan baru itu masuk semua ke dalam satu tempat namanya waktu itu di Ranca Upas, mungkin saudara tahu Ranca Upas ya. Ada semua kemahnya cuma satu atau 2 malam saya lupa, tapi singkatnya begini. Di malam kedua, ya 2 malam, malam kedua sebelum besoknya selesai, saya ingat sekali semua kita itu ditutup matanya. Tengah malam jam 1 itu kita semua dibangunkan dari tenda tempat kita tidur, semua bangun dan semua cuman maaf, yang laki-laki itu tidak pakai kaos ya, telanjang dada gitu, cuman pakai celana aja, untung gak selalu lepas celana. Itu dingin sekali dan kita semua suruh ditutup matanya. Dan semua harus pegang orang di depannya. Ya. Dan kemudian sebelum kami berjalan, itu ada perkataan-perkataan dikeluarkan oleh kakak-kakak mentor kami, kakak-kakak kelas kami yang mengatakan bahwa harus pegang, kalau nggak pegang jatuh di sebelah kalian ada jurang, ya jangan salahkan kami. Ya, apalagi sekarang habis hujan, memang habis hujan dan licin, ya harus pegang, karena ini jalannya sangat terjal dan berbahaya. Semua yang buruk-buruk itu disampaikan dengan mata tertutup. Lalu kami semua, saya pribadi, saya tadinya megangnya pelan-pelan, jadi pegangnya tambah kencang sama depan saya. Dan depan saya juga teman saya yang memegang di depannya juga. Ya kita nggak tahu nih, ini kita mau dibawa kemana gitu. Pokoknya malam itu benar-benar, aduh ini satu perjalanannya akan sampai kemana gitu. Dan kemudian kita berjalan, dan sepanjang perjalanan terus terang saudara. Saya ngerasain itu kiri saya itu kayaknya sedikit aja akan terpleset ya, akan ke jurang. Kanan saya nggak tahu ada apa. Ya, satu waktu saya bisa kejeblos karena lumpur. Ya, kemudian saya pegang depan saya jatuh juga. Dan kita nggak tahu lah apa itu jadi. Pokoknya kita semua berdiri bersama-sama. Terus berjalan. Sampai matahari terbit,
Saya ngerasa waktu itu ada terang, dan kemudian kita semua sudah lelah, dan akhirnya kita sampailah di tujuan akhir. Nah, singkatnya setelah selesai acara ospek itu, ya kami jelas dibuka penutup matanya. Dan kemudian kami ngobrol sama salah satu kakak kelas kami. Sebenarnya rute tadi malam itu di mana? Ya itu kok kayaknya begitu menyeramkan. Ternyata dia bilang di sini. Ternyata di lapangan rumput, saudara. Di lapangan rumput itu betul-betul tempat kami ada di situ. Kami hanya muter-muter di situ saja. Nah, saya bayar, ya ampun, hanya muter di sini. Berarti saya nggak pegangan pun nggak apa-apa. Kok memang begitu mengerikan. Memang lapangan rumputnya becek sekali, kotor sekali ya. Tapi sudah bisa bayangkan bahwa saat kondisi sulit, apalagi dengan pikiran-pikirannya, overthinking dengan banyak hal, apa yang kita lihat sebetulnya itu tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Nah, saya mau sampaikan buka di Yesaya 49 ayat 14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Pada waktu kita melewati masa sulit, kita sering mengalami satu waktu di masa sulit Tuhan meninggalkan kita dan melupakan kita, betul? Ya, tapi apakah sudah tahu bahwa masa sulit itu sebetulnya adalah satu masa persiapan di mana Tuhan sedang mau membangkitkan kita menjadi manusia yang baru untuk pekerjaannya yang lebih lagi yang dia mau lakukan bersama-sama dengan kita. Jadi masa sulit itu bukan dead end, bukan hasil akhir, bukan jalan buntu, udah ini selesai. Ya, saya mau sepanjang saya menyampaikan firman ini, ingat dengan ilustrasi tadi ya, yang berjalan tadi yang saya di ospek itu. Tapi saya mau sampaikan bahwa betul-betul kita sering melihat bahwa masa sulit itu sebagai satu akhir dari perjalanan hidup kita, tapi sebenarnya tidak. Ya, saya mau sampaikan di sini satu kisah. Sudah ingat kisah Lazarus? Lazarus yang mati kemudian dibangkitkan Tuhan. Itu ada namanya penundaan di situ. Ada namanya seperti keterlambatan. Menurut manusia itu terlambat. Tuhan datang terlambat. Sayang Tuhan, engkau datangnya terlambat. Kalau enggak, mungkin saudaraku ini tidak akan mati. Dia masih hidup. Tapi Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Ya, penundaan, apapun sebutannya keterlambatan, itu sebenarnya bukan keterlambatan dan penundaan buat Tuhan. Saat kita melewati masa sulit, kita ngerasa seperti pengen segera keluar, pengen cepat selesai, betul? Ya, kita ngerasain bahwa oke, kalau masa ada sakit, saya pengen cepat sembuh. Kalau masa ada keuangan, saya pengen melihat terobosan secara keuangan, cepatlah datang berkat keuangan yang menolong saya. Apapun solusi, kita mencari solusi, kita berharap semua solusinya bisa keluar. Tapi yang terjadi seringkali itu tidak segera. Saudara, kalau Tuhan tidak terlambat tanda petik dan tidak menunda datang ke tempat Lazarus, itu hanya menjadi satu mukjizat kesembuhan. Tapi karena dia terlambat tanda petik dan menunda datang, itu menjadi mukjizat kebangkitan. Saudara, saat kita melewati masa sulit, Tuhan tidak hanya sekedar mau menyembuhkan dan memulihkan keadaan saudara. Tapi dia lebih ingin membangkitkan kita menjadi manusia yang baru. Saya ulangi, masa sulit itu tidak hanya sekedar Tuhan pakai untuk memulihkan dan menyembuhkan kita. Tapi dia mau lebih dari itu, mengubah kita, membangkitkan kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang memandang berbeda dirinya sendiri. Manusia yang memandang berbeda hidupnya. Manusia yang memandang berbeda Tuhan. Ini poinnya. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang kita tidak segera melihat hasilnya. Bisa bertahun-tahun mengalaminya, tapi itu yang terjadi. Saya ingat, saya melewati masa sulit tahun 2020. Sampai yang paling terus dijalani sampai tahun 2023, kira-kira kurang lebih. Tapi sampai hari ini saudara, saya masih dalam proses. Tidak semua keinginan hati dan terobosan di dalam semua permasalahan dan pergumulan saya itu sudah ada jawabannya hari ini. Tidak semua juga sudah selesai hari ini. Bahkan saya masih menjalaninya hari ini. Tapi saya sudah mulai bisa merangkum dan melihat sekilas setelah melewati tahun 2023, 2024. Dan sekarang saya cuma bisa melihat bahwa maksud Tuhan itu tidak hanya sekedar dia memberikan solusi. Tapi dia mau mengubah saya menjadi Ian yang baru.
Dia mau mengubah keluarga saya menjadi keluarga yang baru. Keluarga yang bukan hanya sekedar lebih kaya, lebih sehat, tidak. Tapi keluarga yang benar-benar dipulihkan dari dalam. Keluarga yang benar-benar mengalami satu kebahagiaannya sejati, bukan hanya kebahagiaannya sifatnya semu. Ya, nah, saudara, poin nomor 1, apa yang Tuhan mau lihat pada waktu kita melewati satu masa sulit dalam hidup kita? Lihat siapa diri kita sesungguhnya. Di Yesaya 49 ayat 15-16 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat. Tuhan bilang, lihat. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan cuma mau sampaikan pada kita di masa sulit, lihat bahwa hidupmu itu adalah punyaku. Dirimu itu tertulis di telapak tanganku, bukan di telapak tangan yang lain. Tembok-tembok hidupmu itu aku yang pelihara. Aku yang jaga hidupmu, bukan yang lain. Dan seringkali pada waktu kita melewati masa sulit, itu masa di mana Tuhan memurnikan kita, membersihkan kita sampai kita bisa menyadari bahwa selama ini saya itu tidak betul-betul mengerti atau menjalani apa artinya hidup yang betul-betul menjadi milik Kristus. Saya mau bayangkan Musa, kisah Musa kita semua tahu. Musa itu 40 tahun, dan 40 tahun. Ya, 40 tahun pertama Musa ada di Mesir. Dia lahir sebagai seorang anak Firaun. Dibesarkan dengan kekayaan, kejayaan, kemuliaan, dan kehebatan Mesir. Bayangkan, setiap orang dari kecil dia main, semua pegawai-pegawai Firaun semua menundukkan kepalanya pada Musa. Karena Musa anak Firaun. Dari kecil dia hanya memanggil siapapun, semua akan menurut pada dia. Perkataannya itu akan didengar oleh orang dan kekayaan, kemuliaan, kenyamanan itu menjadi identitas dirinya. Keberhargaannya selama 40 tahun pertama hidupnya adalah Mesir. Yang dia tahu hidupnya sejahtera, aman, baik, itu hanya karena kekayaan, kemuliaan, kedahsyatan, dan kehebatan Mesir. Tapi di akhir 40 tahun terjadilah masa sulit dalam hidup Musa. Musa akhirnya menyadari bahwa ternyata dirinya bukan Mesir. Identitas dirinya bukan di dalam kekayaan, kemuliaan, kehebatan, dan rasa nyaman yang selama 40 tahun sebelumnya dia andalkan. Dia melihat dengan mata yang terbuka bahwa ternyata identitas dirinya adalah budak-budak yang selama ini mungkin dia gak suka. Ternyata saya ada bagian dari orang-orang ini. Bayangkan saudara, ada syok identitas pada waktu itu. Kenapa makanya Musa sampai bisa membunuh, Musa sampai bisa lari keluar dari Mesir. Dia dalam keadaan yang begitu tertekan secara mental, bagaimana dia harus mengubah siapa dirinya. Saudara. Ya. Dan Musa yang tadinya somebody di Mesir menjadi nobody. Dia lari ke tanah asing namanya Midian dan tidak ada satu orang pun yang mengenal dia. Tidak ada yang menghormati dia lagi. Tidak ada yang dia perintahkan langsung menurut datang. Tapi tidak ada orang yang tahu siapa bahkan namanya. Dan Musa mulai dari nol lagi. Saudara, masa sulit kadang-kadang kita pikir adalah masa di mana kita dinolkan lagi. Kita sepertinya sedang di reset ulang. Kita seperti sedang mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran saudara. Tapi saudara lihat dari kisah hidup Musa. Bahwa 40 tahun Musa di tanah Midian itulah masa di mana Musa sedang diubahkan menjadi manusia yang baru. Betul, butuh 40 tahun di mana Musa mulai bisa memeluk identitas yang baru. Bahwa saya adalah umat Allah. Saya adalah Israel. Saya adalah milik kepunyaan Allah Israel. Dulunya dia tidak pernah membayangkan itu. Ya. Musa itu betul-betul dari atas, jatuh ke bawah saudara. Itu betul-betul. Ya. Nah, saudara, identitasnya akhirnya dia dapatkan dalam Tuhan dan yang luar biasa di akhir 40 tahun kedua. Akhirnya betul Tuhan sedang mempersiapkan Musa untuk satu pekerjaan yang sangat besar yang dia melakukan bersama dengan Musa. Saudara,
Saya mau ngasih satu kesaksian sedikit mengenai hidup saya, walaupun jauh saya dengan apa yang Musa alami, tapi saya mau sampaikan bahwa sebelum saya melewati masa sulit tahun 2020-an, saya merasa bahwa hidup saya oke dan baik-baik saja. Semua tentang diri saya, semua oke. Sampai akhirnya saat saya melewati masa sulit tahun 2020, disitulah masa COVID di mana saya mengalami satu keadaan yang tidak pernah saya bisa mengerti kenapa saya bisa mengalami itu. Saya mengalami, sekarang baru saya sadar ada istilahnya. Pada waktu itu saya pikir ini apa gitu yang terjadi. Tiba-tiba satu hari saya bisa mengalami kekosongan tanpa ada alasan yang jelas. Saya kemudian seperti tidak tahu tujuan hidup saya apa. Saya kehilangan harapan akan segala sesuatu padahal semuanya baik. Itu mengerikan saudara, betul-betul buat saya. Saya nggak ngerti gitu. Kalau orang bilang bahwa kamu kan punya ini, kamu kan punya ini. Apa alasan kamu bisa hari ini kok bisa sampai kayak habis gitu. Betul-betul. Dan ternyata hari ini itu disebut namanya katanya anxiety disorder. Saya baru tahu, saya baru tahu hari-hari ini ada nama anxiety disorder. Dan kemudian ada kelas mentalnya, ada kelas kesembuhannya. Hari itu saudara saya nggak tahu sama sekali itu. Yang tahu saya tengah malam bangun, kemudian saya nangis sendiri. Kemudian saya bingung, bolak-balik di kamar. Ya, kemudian saya takut, mau tidur nggak bisa. Dan setiap malam jadi pagi, pagi jadi malam. Itu yang terjadi saudara. Itu hidup saya diputar balikan tahun 2020 itu. Sampai saya nggak mengerti kenapa apa yang terjadi. Sampai akhirnya di satu titik di mana betul-betul saya itu malfunction. Kalau mesin ini sudah benar-benar udah nggak bisa jalan lagi. Bahkan saya untuk buka komputer, ya melihat pekerjaan pun sudah nggak bisa saudara. Bukan komputernya yang nggak berfungsi, sayanya yang nggak berfungsi. Nah kenapa saya nggak berfungsi? Saya nggak tahu. Yang pasti pada waktu saya buka komputer dan saya mau mulai mengerjakan pekerjaan yang biasa saya lakukan, saya merasa takut. Saya merasa begitu tertekan. Gak enak gitu. Sampai akhirnya duduk pun itu rasanya kayak bingung gitu. Keluar keringat dingin semua. Ya, itu yang terjadi saudara. Dan saya malfunction betul-betul. Sampai akhirnya betul-betul singkat cerita saya dalam keadaan di mana saya hanya bisa berbaring. Dan kalaupun saya bangun, saya itu seperti orang yang sakitnya parah sekali. Padahal saya tahu persis ke dokter kemana, saya itu sehat. Tapi betul-betul seperti orang sakit parah, betul-betul dan hanya bisa berbaring. Saya ingat istri saya menyiapkan makan di pagi hari. Ya, even untuk saya jalan ke dapur pun waktu itu saya sempat menengok anak saya ada yang kuliah di luar negeri. Tinggal di apartemen kecil, saya tidurnya nggak berani di kamar. Saya tidur aja di ruang tamu saudara, di ruang depan. Karena di kamar sendiri saya takut. Wow, what a shame ya. Orang setua ini kok takut tidur sendiri. Padahal recordnya saya itu nggak pernah takut tidur sendiri. Tapi hari-hari itu betul saudara, saya nggak nambah-nambahin bener. Ya. Dan kemudian anak saya harus nemenin, istri saya harus nemenin anak saya. Jadi saya harus sendiri. Tapi saya nggak bisa. Sampai istri saya waktu itu menyiapin makanan. Dulu pikir waktu hari pertama saya bisa jalan kaki ke dapur untuk ambil makanan. Ternyata lama-lama saya nggak bisa dan memang nggak bisa. Istri saya harus ambilkan dan segala macam. Di titik seperti itulah saya mengalami satu namanya shock identitas diri saya. Saya betul-betul marah dengan diri saya kecewa dengan diri saya merasa saya itu sampah, benalu. Apalagi waktu itu istri saya nggak mengerti apa yang terjadi dengan saya. Anak saya ada di sana juga lebih-lebih lagi, mereka bingung ya papanya kok seperti begini. Ya, dan saya marah sama diri saya. Dan terus menumpuk. Itu bukan hanya 1 hari 2 hari, berbulan-bulan saudara. Terus itu menumpuk. Sampai suatu titik di mana saya berpikir bahwa kayaknya saya lebih baik menyelesaikan hidup saya. Sekarang saya tidak ada gunanya lagi untuk ada di sini. Karena itu hanya menjadi beban bagi istri dan anak-anak saya. Saya malu sebagai suami yang gak berfungsi. Saya malu sebagai papa yang gak berfungsi bagi anak-anak saya. Nah, itulah masa sulit buat saya saudara. Ya, nah, ternyata pada waktu saya melewatinya, pada waktu masa-masa itu saya nggak menyadari remanya apa atau maksudnya apa. Tapi setelah saya melewatinya, saya menyadari bahwa ternyata identitas diri saya, keberhargaan saya itu selama ini dibangun dari apa yang saya bisa lakukan. Saya selalu mengejar kesempurnaan. Orang tahu bahwa saya itu perfeksionis, excellent katanya. Tapi
base-nya, dasarnya adalah, motivasinya adalah karena saya khawatir ditinggalkan. Saya takut tidak dihargai. Saya ingin membuktikan sesuatu. Saya ingin untuk orang itu bisa terus ada di sekeliling saya dan bertepuk tangan kepada saya. Jadi semua saya lakukan dengan begitu baik dan begitu sempurna. Saudara, sebelum COVID pun saya melayani Tuhan. Saya ada di gereja. Bahkan saya pemimpin gereja, bahkan saya penatua gereja. Tapi saudara, saya tidak membangun identitas saya, keberadaan saya dengan benar. Dan pada masa sulit itulah saya akhirnya menyadari bahwa ternyata ya itulah sebabnya kenapa saat saya tidak berfungsi apa-apa, malfunction, saya itu menjadi seorang yang sangat hancur. Sangat hancur. Dan saya bersyukur sekali setelah saya melewati itu, akhirnya saya menyadari ternyata hanya ada satu orang. Bahkan waktu itu istri saya pun belum mengerti. Kenapa saya begitu. Anak saya lebih lagi gak mengerti. Bahkan anak saya sempat bicara, kenapa mama kok mau menikah sama papa sih? Itu betul saudara. Kalau suami-suami di sini papa, anak perempuan ngomong gitu gimana? Ya gitu. Jatuh saudara, hati sampai ke lantai, remuk. Itu anak perempuan saya 2 itu bisa bilang, karena mamanya begitu tertekan dengan saya. Dan kemudian anak-anaknya kasihan, dia bilang, mama kenapa sih sampai mau menikah sama papa? Tapi satu jawabannya, istri saya bilang waktu itu, karena yang mama tahu, papa punya Yesus. Tapi saya waktu itu enggak mau mengerti itu, saya cuma kesal dan marah. Rasanya saya terhina, saudara. Saya benar-benar terhina waktu itu. Betul-betul saya merasa bahwa gila, mutu saya itu sudah hancur. Kualitas saya itu sudah nol, bahkan sudah negatif. Anak saya pun tidak mau lagi berpikir untuk punya suami seperti saya. Dan mempertanyakan keputusan mamahnya. Tapi setelah melewati semua, akhirnya saya menyadari. Saya bersyukur sama Tuhan di hari-hari ini, di tahun-tahun terakhir ini saya menyadari bahwa ternyata memang mutu saya itu sebenarnya hanya Kristus. Mutu saya itu hanya ada dalam Kristus. Tidak ada yang lain. Ya. Tidak ada lagi yang saya perlu untuk banggakan dari diri saya. Saya enggak malu untuk menyampaikan apapun yang dalam hidup saya. Karena memang mutu saya itu karena Kristus. Kalau saya hari ini, tadi Kawin Timusi menyanyikan, kau buktikan kesetiaanmu ya. Saya benar-benar terharu sekali karena saya menyadari, seperti Tuhan memberikan kesempatan lagi kepada saya untuk saya hidup. Di masa-masa sulit seperti itu, saya merasa saya saja sudah tidak melihat diri saya berharga. Hidup saya aja sepertinya sudah mau saya akhiri. Betul, berulang kali saya memikirkan itu. Tapi terlalu takut saudara untuk saya melakukannya. Ya, saya terlalu pengecut. Tapi saya sudah memikirkan itu berulang kali. Tapi Tuhan tidak menyerah. Ternyata Tuhan di hari-hari itu berjuang dengan keras. Dia mungkin perintahkan seluruh malaikat surga untuk menjaga saya, untuk memelihara saya. Supaya saya enggak melakukan hal yang bodoh. Mengapa Tuhan seperti itu? Bukan karena saya sudah melakukan sesuatu, bukan karena saya hebat, bukan karena saya begitu lemah sampai dia kasihan sama saya, bukan juga. Tapi karena apa? Karena dia melihat Kristus yang telah mati untuk saya, yang telah menebus saya, dan harga saya ada lagi dalam salib Kristus. Tidak ada yang lain. Ya, saudara, jangan kita membangun identitas dan keberhargaan kita dari pencapaian kita. Dari rasa ingin dihormati, rasa ingin dihargai. Dari kekhawatiran kita untuk kehilangan pujian orang. Dari ketakutan kita untuk tidak lagi ada orang yang menghormati kita atau apapun. Jangan itu menjadi identitas saudara dan saya. Karena itu sangat rapuh saudara, itu sangat mudah hancur. Kekuatan kita terbatas. Kemampuan kita sangat terbatas. Firman Tuhan mengatakan sampai masa putih rambutmu, aku adalah Allah yang akan tetap menggendong kamu dan menyelamatkan kamu. Apa artinya? Artinya kalau sudah digendong, nanti jalan pun sudah gak bisa. Tuhan cuma bilang, kalaupun kamu sampai sudah gak bisa jalan. Kalaupun kamu udah gak bisa lagi nyanyi menyembah Tuhan. Kalaupun kamu udah gak bisa lagi khotbah, gak bisa lagi apapun, melakukan apapun yang baik, kamu yang bisa berbaring. Aku tetap Allah yang akan menggendong kamu. Aku akan menyelamatkan kamu dan aku akan memelihara kamu. Seperti sebelum kita melayani Tuhan, kita itu gak bisa apa-apa saudara. Dan dia tetap mengasihi kita. Sampai nanti kita gak bisa apa-apa pun, dia akan tetap mengasihi saudara. Saudara, jangan taruh itu.
di dalam identitas kita. Jangan juga taruh masa lalu kita yang hancur, kekecewaan kita, brokenness kita, dosa kita, kegagalan kita itu menjadi identitas kita. Banyak orang yang self-victim, menyalahkan diri sendiri, selalu merasa korban, selalu merasa hidup saya memang tidak pantas, tidak layak. Dan itu menjadi cap buat dirinya. Saudara mau melakukan apa yang baik dan tidak melakukan apa yang baik. Saya nanti mau sampaikan, jangan berhenti sampai di sini ya. Bukan berarti saya menyampaikan bahwa setelah keluar dari sini, saudara bisa melakukan semua hal yang tidak baik. Tapi perbuatan baik saudara dan saya, itu bukan ukuran kasihnya buat saudara hari ini. Bukan. Ya, keberhargaan saudara dan saya itu lebih daripada itu, yaitu Kristus yang sudah melakukannya. Ya. Lalu kenapa kita melakukan perbuatan baik? Kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan? Karena kita berharga. Sepatutnya lah orang yang berharga itu melakukan hal-hal yang berharga. Itu. Melakukan hal yang berharga dan baik bukan untuk mendapatkan keberhargaan kita. Bukan. Karena kita sudah berharga. Bahkan sebelum kita melakukan hal yang baik. Saudara, saya mau contoh. Saya bukan orang Itali. Betul? Tapi kalau saya suka makan pasta, apakah langsung mendefinisikan bahwa saya langsung menjadi orang Itali? Tidak. Betul. Ya. Kalau saya nggak suka makan lotek, misalnya, saya suka saudara, tapi contoh, rendang. Saya memang nggak suka rendang karena pedas. Misal saya nggak suka makan rendang, apakah langsung mendefinisikan bahwa saya bukan orang Indonesia? Tidak. Identitas kita itu bukan dari apa yang kita perbuat sebetulnya, tapi dari darah yang mengalir dalam kita. Yaitu Kristus. Kalau saudara percaya pada Yesus, darahnya itu mengalir dan menjadi darah saudara. Ya. Saya jadi ingat satu lagu yang selalu terngiang pada waktu saya mengalami masa sulit ya. Saya suka lagu ini dan itu membuat saya selalu tersentuh setiap kali saya ingat lagu ini. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Nah ini yang kedua. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Tuh. Ya. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ya, ku mengangkat wajahmu. Ya. Nah, saya mau sampaikan bahwa sungguh berharga hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan gak menyerah dengan saya, itu karena Dia melihat hidup saya itu berharga. Terlalu berharga untuk dihancurkan dengan kelemahan, dengan frustrasinya saya. Oke? Nah, poin yang kedua, lihat bagaimana keadaan hati kita sesungguhnya. Wah, ini waktunya sudah. Oke. Di Yesaya 49 ayat 17 sampai 21. Maksud Tuhan yang kedua adalah keadaan hati kita itu seperti apa. Itulah yang Tuhan mau kita lihat waktu kita melewati masa sulit. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan. Dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi. Dan negerimu yang dirombak. Sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu. Dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku. Menyisihlah supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tapi anak-anak ini siapakah yang membesarkan mereka? Sungguhnya aku tertinggal seorang diri, tapi mereka ini dari manakah datangnya? Saudara, di masa sulit, Tuhan ingin kita melihat bersama dengan Dia. Sebenarnya hati kita itu milik siapa? Ya. Hati kita itu milik siapa? Karena bagi Tuhan sebetulnya
it doesn't matter, tidak terlalu penting buat Tuhan itu kita memiliki apa. Yang lebih penting buat dia itu, kita itu miliknya siapa? Atau miliknya apa? Ya. Kenapa dia begitu penting melihat kita itu miliknya siapa? Hati kita itu miliknya apa atau siapa? Kenapa? Karena dia tahu persis dari hatilah terpancar segala kehidupan atau kematian. Ya. Dan pada waktu hati kita dimiliki oleh yang lain selain Tuhan, maka hati kita menjadi gelap. Ini terjadi saat saya sebelum melewati masa sulit, saya nggak mengerti bahwa hati saya itu sudah gelap. Saya tidak punya pengertian mana yang penting, mana yang tidak penting. Yang saya pikir penting, ternyata tidak penting. Yang saya pikir tidak penting, itu penting. Ternyata apa yang saya lakukan selama itu sesuatu yang saya kejar, yang ternyata tidak ada gunanya. Yang saya lihat berlian, ternyata batu. Ternyata yang saya lihat batu, ternyata itu berlian. Saya ingat sekali di masa-masa itu sebelum di mana saya melewati masa sulit. Walaupun sampai hari ini saya masih belajar terus untuk terus berubah. Tapi di masa itu saya tidak mengerti sama sekali kenapa saya tidak begitu betah untuk bisa ngobrol lama-lama sama anak saya. Pada waktu anak saya mulai duduk dan ngejak ngobrol, pikiran saya itu tidak ada di situ. Saya langsung mikirnya, ini saya mesti lakukan yang lain. Saya harus ngerjain ini. Saya harus ngapain. Ya. Gelisah gitu. Sama apalagi dengan istri saya. Istri saya nggak punya kesempatan untuk bisa cerita sama saya tentang emosinya, tentang apa yang dia alami, tentang kerinduannya, tidak ada. Yang saya pikirkan cuma, oh ini nggak terlalu penting. Kalau orang tanya waktu itu, penting nggak kamu ngobrol sama istri sama anak kamu? Oh penting. Tapi kenyataannya tidak. Karena saya tidak memberi waktu saya. Ya, Rick Warren bilang love is spelled T-I-M-E. Kasih itu di spellingnya bukan L-O-V-E, tapi T-I-M-E. Kasih itu dibacanya itu waktu. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi seseorang, kita mengasihi sesuatu, ya kita menginvestkan banyak waktu untuk itu. Itu gampang. Kalau hari ini kita mau ngecek apa sih yang penting buat hidup saya, lihat pemakaian waktu saudara. Disitulah hati saudara, disitulah cinta saudara. Ya. Ada orang bilang yang penting waktu berkualitas, nggak perlu kuantitas. Tapi saya belajar bahwa di dalam hubungan, di dalam hal yang sifatnya kekal, tidak ada kualitas tanpa kuantitas. Karena itu bicara hati kedalaman. Bicara hubungan, bukan hanya sekedar saya mengejar uang, mendapatkan kekayaan atau prestasi. Ya. Nah itu yang saya alami, itu yang saya rasakan. Tapi pada waktu hati kita dimiliki oleh Kristus yang adalah terang dunia, maka hati kita itu akan terang. Kita akan bisa melihat mana yang penting, mana yang gak penting. Mana yang sebenarnya harus diutamakan, mana yang harus bisa disingkirkan. Ya, dan kita beroleh kekuatan untuk melakukan apa yang penting. Saudara, Tuhan menyusun ulang semua prioritas, semua cara kita memandang hidup, tujuan hidup. Bagaimana kita menjalannya setiap hari pada waktu kita melewati masa sulit. Apa yang perlu kita pangkas, apa yang perlu kita buang, apa yang perlu kita ambil, kita embrace. Ya. Dulu saya berpikir bahwa mengambil hati anak-anak dan istri saya itu bisa dengan berprestasi di luar rumah. Saya mau menebus kegagalan saya di rumah dengan keberhasilan di luar rumah. Ternyata gak bisa saudara. Itu omong kosong. Itu hanya tipuan. Berapa banyak pun keberhasilan yang saya bisa banggakan di rumah. Dipuji di gereja, dihormati oleh orang-orang di gereja sebagai pemimpin. Banyak orang diberkati pada waktu saya melayani di gereja. Itu semua baik. Tapi saya pikir itu bisa membuat anak-anak saya bangga sama saya. Itu bisa membuat istri saya lebih mengasihi saya. Ternyata tidak. Tidak. Dan saya berpikir bahwa penerimaan orang, rasa hormat orang pada saya itu bisa menggantikan penerimaan dan rasa hormat yang saya dapatkan secara pribadi dengan persekutuan pribadi saya dengan Tuhan. Jujur saya nggak mengutamakan saat teduh sebelum saya melewati masa sulit. Saya melihat itu hanya seperlunya kalau perlu. Kalau ada waktu saya ambil itu. Tapi saya merasakan betul-betul bahwa ternyata tidak bisa ditukar. Ya. Nggak bisa ditukar. Ya. Nah,
firman Tuhan katakan orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Artinya apa? Orang-orang itu bicara hal-hal yang membangun hidupmu itu akan datang pada waktu masa sulit. Mereka akan muncul dalam hidup kita. Betul, menyakitkan untuk saya menyadari, oh ternyata yang penting itu benar ya. Bersama istri saya mendengar dengan anak-anak saya. Oh itu penting ya. Oh yang penting itu ternyata saya itu belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang saya punya ya. Ternyata hal yang selama ini saya pikir batu dan gak penting, ternyata itu berlian. Ya. Dan hal-hal yang merusak, firman Tuhan katakan di sini, akan meninggalkan engkau. Kehilangan pesonanya. Ya. Pada waktu saya malfunction, saya menyadari bahwa ternyata semua hal yang saya capai, prestasi apapun, kehebatan saya apapun dalam melayani Tuhan, di dalam usaha, dalam segala pekerjaan, dalam segala excellence saya itu, semua nothing. Gak ada gunanya. Betul-betul. Ya. Nah, firman Tuhan katakan, angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling mereka semua berhimpun datang kepadamu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Itu artinya apa? Jangan lagi lihat terus diri sendiri. Jangan terus mementingkan ego kita. Saat masa sulit datang, jangan terus excuse. Jangan terus merasa bahwa saya baik-baik saja. Dan terus selalu mencari kesalahan orang lain, selalu menyalahkan keadaan, selalu nunjuk-nunjuk ini karena ini sih, ini karena ini. Itu yang saya alami selama setahun pertama saya melewati masa sulit. Saya selalu menyalahkan orang, saya menyalahkan istri saya menyalahkan keadaan, saya ingin cepat selesai dengan masalah saya sampai saya mengambil jalan-jalan pintas. Ya, tapi ternyata masalahnya itu adalah saya perlu untuk lebih rendah hati. Saya perlu untuk lebih melembutkan hati saya. Bahwa ya memang ada hal-hal yang perlu saya lepaskan. Ada hal yang memang perlu saya peluk. Sesuatu yang baru. Ya, firman Tuhan katakan, demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Kita akan memakai perhiasan yang baru setelah melewati masa sulit. Kita akan memakai sesuatu yang tidak lagi yang lama. Perhiasan yang lama, kebanggaan kita, dipuji orang, prestasi, kehebatan itu sudah kita lepaskan. Perhiasan yang barunya apa? Kasih karunia Tuhan, kasih, penerimaan, apa adanya. Ya. Mau berubah, mau bertobat setiap hari. Ya. Penyangkalan diri. Itulah yang menjadi perhiasan kita setiap hari. Kita tidak lagi berlomba dengan dunia ini. Tidak lagi berlomba untuk memakai perhiasan cara dunia yang mana yang lebih bagus, saya atau kamu. Tidak. Karena itu semua sudah kehilangan pesonanya. Kita tahu persis bahwa itu semua tidak penting dibandingkan dengan apa yang Tuhan bawa pada waktu kita melewati masa-masa sulit. Ya. Oke. Nah, firman Tuhan katakan di Yesaya 49 tadi, sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi dan negerimu yang dirombak sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu. Dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malah anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku. Menyisilah supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku. Singkatnya firman Tuhan ini dari ayat 19-21 mengatakan, di dalam masa sulit kita tuh enggak akan kehilangan apapun yang baik. Pada waktu saya melewati masa sulit, saya merasa saya kehilangan banyak. Waktu saya, ya, pekerjaan saya, usaha saya, berkat pasti, ya, harga diri saya hilang habis. Saya pikir sudah habis dicuri semua. Udah. Tapi ternyata tidak. Semua yang baik, ya, yang menjadi milikmu, itu Tuhan akan kembalikan lagi. Bahkan menjadi lebih baik. Tapi segala yang merusak, segala yang menghancurkan hidupmu, betul dia akan ambil. Supaya tidak ada lagi dalam hidup kita. Ya. Jadi tidak ada yang hilang untuk segala sesuatu yang baik. Ya. Bahkan penundaan pun bukan sesuatu yang kita tertinggal. Tapi ada sesuatu yang memang Tuhan akan memberikan segala yang lebih baik buat kita. Ya. Kayak susu sapi dicuri orang. Tapi sapinya masih ada. Ya. Buah-buahan, tanaman, habis rontok semua. Udah gak ada. Akarnya masih ada. Akar sapi itu sumber, saudara. Ya, biar susu sapi diambil, yang penting sapinya masih ada nih, bisa punya susu lagi. Sama, tanaman biar diambil, tapi saya tahu ada akar. Apa itu akar dan sapi?
perjanjian covenant Allah sama kita. Itulah sumber segala yang baik yang Tuhan akan terus berikan dalam hidup kita. Ya, perjanjian covenant Dia itu tidak pernah berubah, saudara. Amin. Poin yang ketiga, lihat siapa Tuhan yang kita yang sesungguhnya. Pada waktu masa sulit Tuhan ingin kita melihat Tuhan yang seperti apa sih yang kita sembah. Ya, firman Tuhan di Yesaya 49 ayat 22-25. Katakan sekali lagi, lihat aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa. Ya, saya nggak akan baca sampai habis, tapi singkatnya begini, di dalam masa sulit Tuhan ingin kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan lagi kata orang. Saya pikir kalau saya tidak mengalami masa sulit tahun 2020 sampai 2023, kayaknya saya nggak punya deh pengalaman pribadi yang membekas di hati saya. Membekasnya apa ya namanya ya? Sakit-sakit sedap. Sakit-sakit sedap. Gak tahu apa sakit-sakit sedapnya. Ya pokoknya sampai hari ini saya masih ingat semua momennya dan saya gak mau kesana lagi. Tapi sedap juga ya. Bingung jadi beberapa saya jelaskan. Sedapnya kenapa? Karena saya tahu ternyata di hari-hari itu ada Tuhan yang memelihara saya. Ada Tuhan yang masih mengasihi saya. Apalagi hari ini tadi waktu kita menyembah Tuhan saya cuma merasa sangat humble itu. Sangat Tuhan terima kasih. Ternyata saya itu masih bisa ada di sini. Tuhan masih mempercayai saya untuk saya bisa melayani rumahmu Tuhan gitu. Tuhan itu hebat, Tuhan itu baik buat saya gitu. Tuhan itu sayang sama saya. Dan saya benar-benar amazed gitu sama Tuhan. Bahwa Dia itu Tuhan yang betul-betul, even kamu gak bisa apa-apa, yang waktu cuma berbaring, semua orang sudah merendahkan kamu, dirimu pun sudah. Tapi aku tahu, aku masih mengasihi kamu. Aku punya rencana dalam hidupmu. Ya setiap orang harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kenapa kita melewati masa sulit? Betul? Dan Tuhan mau kita mengalaminya, saudara. Ya, jangan sibuk dengan cepat-cepat cari solusi, cepat-cepat cari jalan keluar, cepat-cepat cari terobosan. Ya, tapi mulai untuk lihat seperti apa yang Tuhan lihat. Ya, bahwa ini adalah satu proses di mana saya mau mengalami Tuhan lebih lagi, saya mau melihat hidup saya seperti apa, saya mau melihat diri saya bagaimana. Amin. Ya. Ayat yang terakhir di Mazmur 89 ayat 3, kasih setia yang dibangun untuk selama-lamanya. Ini bagus sekali ayatnya. Saya mau membayangkan kasih setia Tuhan. Tadi kita menyanyikan sepanjang pujian penyembahan tentang kasih setia Tuhan. Saya senang sekali bisa kasih setia Tuhan. His loyal love. Bahasa aslinya hesed. Cinta yang udah gak ada pamrihnya lah, udah gitu. Ya, udah gak bersyarat sama sekali. Benar-benar loyal banget. Nah, kasih setia itu dibangun selama-lamanya. Saya membayangkan kalau arsitek atau orang sipil, mungkin di sini banyak arsitek juga, orang-orang sipil. Dibangun, itu bicara tentang membangun sesuatu. Kalau kasih setia itu satu bangunan, dan seorang arsitek atau seorang kontraktor mau membangun bangunan yang untuk selama-lamanya. Saya mau tanya sama arsitek di sini nih. Misalnya saya minta tolong, Kenneth kan arsitek ya sama Irmin, contoh ya. Ken, gue mau bangun rumah nih, tapi untuk selama-lamanya ya rumahnya. Yang mereka pikir pasti, gila banget untuk selama-lamanya. Saya gak mau hanya sementara. Saya mau untuk seterusnya sampai selama-lamanya. Itu rumah itu tetap ada. Teguh berdiri. Aduh, kok kayaknya RAB-nya anggarannya selangit kok. Kalaupun bisa dibangun. Ya. Batanya yang terbaik. Semennya yang paling top. Betul? Ya. Pipanya kok bisa jangan sampai ini bocor sedikit pun yang bertahan sampai selama-lamanya. Bayangkan. Dan firman Tuhan bilang, aku membangun kasih setia dalam hidupmu untuk selama-lamanya. Berkualitas, saudara. Kasih setianya bukan hanya untuk besok, lusa, setahun, 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi untuk selama-lamanya. Dia membangunnya itu dengan sungguh-sungguh. Dia membangun dengan segala apa yang terbaik yang dia punya. Kalau dia arsitek, dia itu membangun dengan segala yang sempurna, teliti, teratur, rapi, semua. Untuk apa? Bukan hanya untuk hidup saudara, tapi untuk anak-anak saudara, keturunan saudara. Dia akan siapkan semua. Supaya itu tidak hanya untuk sebentar, tapi untuk selama-lamanya. Dan bukan hanya itu, kalau kasih setia itu satu bangunan, itu dibangun oleh seorang arsitek. Yang untuk selama-lamanya itu arsitek yang reputasinya sangat terhormat. Yaitu Tuhan. Kalau saya mau membangun satu rumah untuk selama-lamanya, saya akan cari arsitek yang gak sembarangan. Kontraktor yang cuma asalan. Saya akan cari yang terbaik dari yang terbaik. Dan kita bersyukur
bahwa kasih setia dalam hidup kita, penyertaan, pemeliharaan, kebaikan Tuhan, kemurahan itu dibangun oleh seorang arsitek yang punya reputasi tinggi. Punya moral yang sangat mulia. Punya gengsi ilahi, saudara. Gengsinya apa? Kemuliaannya. Dia itu bukan Tuhan yang mensela-mense. Kalau ngomong A, ngomong B. Enggak. Dia itu punya kehormatan dan terbukti bahwa reputasinya, gengsinya, moralnya itu sangat mulia dan sangat tinggi. Jangan pernah sangsikan dia. Ya. Kemudian Del Mondi bilang bagus sekali bahwa kita seringkali khawatir. Mungkin di slide berikutnya. Nah, karena kita sebetulnya kekhawatiran itu adalah dosa karena itu menyangkal kebijaksanaan Tuhan. Kita sedang berpikir Tuhan kurang bijaksana ya untuk memimpin dan merencanakan hidup saya. Kekhawatiran itu bicara tentang mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Kita sedang bicara Tuhan kok nggak tahu apa yang kau lakukan dalam hidupku kok. Ya, kekhawatiran itu kenapa disebut dosa? Karena dia menyangkal kasih Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli. Kekhawatiran itu menyangkal kuasa Tuhan. Dan kekhawatiran itu mengatakan dia tidak mampu mengatasi keadaan yang sedang saya hadapi. Ini Del Moody menyampaikan ini bagus sekali. Saya mau kita semua mengerti bahwa kekhawatiran bukan hanya satu hal yang nature. Kekhawatiran yang terus-menerus dan menjadi satu overthinking buat kita, itu ada dosa, saudara. Karena kita tidak mengerti dan mengenal siapa Tuhan kita sesungguhnya. Dia cukup bijaksana untuk tahu apa yang sedang dia rencanakan. Dia tahu persis apa yang dia sedang lakukan dalam hidup saudara dan saya. Dan dia punya kuasa, kasih, pemeliharaan yang sempurna buat saudara dan saya. Dan dia sanggup untuk menghadapi segala pergumulan tantangan yang kita semua alami. Yang terakhir, take action. Apa yang kita perlu lakukan saat kita melewati masa sulit. Di masa sulit, perbanyak waktu pribadi dengan Tuhan. Jangan sibuk untuk terus mencari jalan keluar. Terus mencari apa yang perlu saya lakukan dengan terobosan-terobosan segala macam. Perbanyak waktu dengan Tuhan. Karena disitulah sumbernya, saudara. Sumber keberkat, pemulihan, kesehatan, semua itu dari Tuhan. Ingat, ya, sumbernya bukan susu sapi, tapi sapinya. Ya. Jadi, susu sapi enggak ada, dia sapinya masih ada, asal masih udah aman, dia masih bisa ya dapat susu lagi. Betul. Kalau tanaman itu sudah tidak ada, lihat, cari gali. Oh, akarnya masih ada, sudah masih ada harapan bisa tumbuh lagi. Nah, itulah esensinya. Ya, Tuhanlah sumbernya, semua yang baik itu. Dan yang kedua, di masa sulit, buka diri menjadi rendah hati. Untuk Tuhan melidiki dan mengoreksi dan memeriksa hati kita. Ya, gak usah sibuk cari lagi hal yang lain di luar. Gak usah berhenti menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Berhenti untuk menunjuk ini karena ini, karena ini. Itu tidak akan mengubah apa-apa. Tapi mulai Tuhan, saya mau dalam masa sulit ini. Engkau terus mengubah hatiku. Apa yang perlu aku buang dalam hidupku. Apa yang perlu aku rangkul dalam hidupku. Prioritas apa yang perlu aku sisihkan, yang tidak penting dan mana yang penting. Yang ketiga, di masa sulit berdiri teguh di atas iman pada firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Ya. Karena apa yang tertulis dalam firman Tuhan dalam Alkitab saudara itu sudah jelas, clear. Kalau titik. Jangan koma-koma lagi. Ya, kalau Tuhan bilang pada waktu Petrus tengah badai, dia begitu takut. Murid-muridnya, dia bilang, tenanglah, ini aku, jangan takut. Titik. Jangan dikoma lagi. Ya. Stop overthinking ya. Ini untuk saya juga. Jangan takut. Berarti memang tidak ada yang perlu saudara takutkan lagi. Tenanglah. Ya tenang. Nah, saya mau tutup dengan satu ilustrasi terakhir. Mudah-mudahan bisa dibawa pulang. Kalau anak-anak saya kecil, kami sering pergi liburan bersama. Ya. Dan ada waktu di mana kami pergi liburan, itu perginya itu sangat melelahkan karena pesawatnya delay, cuacanya tidak enak segala macam. Dan anak-anak kami semua kelelahan. Dan anak saya itu bertanya, anak saya yang besar itu, Pak, dalam kondisi dia sudah capek banget, kok nggak nyampe-nyampe gitu. Nanti malam tidur di mana ya Pak? Gitu. Ya udah jet lag, delay, wah nanti malam tidur di mana ya Pak? Sambil mata udah teler gitu. Saya cuma bilang begini, udah tenang aja, Jess, tidur.
Artinya apa? Saya sudah persiapkan. Dan anak saya bisa tidur. Karena dia tahu papanya sudah mempersiapkan. Pasti ada kamarnya. Saat nanti nyampe destinasinya, dia akan tidak terlunta-lunta tidur di pinggir jalan. Tapi ada kamar hotelnya. Ya. Tuhan bilang sama kita di sini, tenang. Aku ini. Aku di sini. Jangan takut. Berarti apa? Dia sudah mempersiapkan. Dia sudah persiapkan. Kita nggak lihat. Belum lihat. Tapi dia sudah mempersiapkan buat saudara dan saya. Oke, ya kita mau tutup. Ya, gimana pagi hari ini. Kalau yang kami mau percaya Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Tuhan, tidak ada satu orang pun yang paling mengerti kami. Tidak ada satu orang pun yang paling mengasihi kami Tuhan selain Engkau. Tidak ada orang yang lebih melihat hal yang baik dalam diri kami selain daripada Engkau. Tidak ada orang yang terus punya pengharapan akan hidup kami selain Engkau Tuhan. Tidak ada orang yang sanggup untuk menanggung semua kelemahan kami, semua kehancuran kami selain daripada Engkau. Tuhan, biarlah kami sebagai jemaat-Mu pada waktu kami pulang dari tempat ini, kami boleh semakin mencintai-Mu. Kami boleh menjadikan Engkau sebagai satu-satunya yang kami percayai, yang kami cintai, yang kami andalkan. Tuhan, kami gak bisa hidup tanpa Engkau. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah Tuhan yang terus memberikan kepada kami kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih cinta-Mu yang terus Kau lakukan bahkan saat kami gak bisa melihat. Terima kasih untuk perkataan-Mu yang selalu menguatkan kami bahkan saat kami gak bisa mendengar Tuhan. Terima kasih untuk tatapan mata-Mu yang selalu percaya dan mencintai kami. Walaupun seringkali kami gak bisa melihatnya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk diri-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan, dan kasih karunia-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan.